Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metia Sonia, saya mahasiswi dari kampus Tian Kota Bekasi. Saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila bab 1, yaitu berjudul Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila oleh dosen Bapak Bambang Sumantri. Berikut penjelasannya. Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila bab 1. Menurut pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas. Berikut beberapa perilaku menyimpang dari pendidikan Pancasila. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Yang keempat, masalah terorisme. Yang kelima, masalah disintegrasi bangsa. Yang keenam, masalah dekandensi. Yang ketujuh, masalah narkoba. Yang kedelapan, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah yang pertama yaitu masalah kesadaran perpajakan. Masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua ada masalah korupsi. Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan perilaku yang kurang sesuai dengan nilai atau moral Pancasila. Yang ketiga, ada masalah lingkungan. Banyaknya kasus pembakaran hutan, perambatan hutan menjadi pertanian, dan beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah sampah dengan andal dan amdal. Hal ini menandakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan memerlukan perhatian pendidikan Pancasila. Masalah yang keempat yaitu masalah disintegrasi bangsa. Terkikisnya moralitas dan akhlak masyarakat Indonesia terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan media massa. Banyaknya media siaran yang mengajarkan perilaku kekerasan, perilaku pengkhianatan, dan perilaku pergaulan bebas yang disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Hasilnya, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Masalah yang kelima yaitu masalah narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obat terlarang. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.740 kasus narkoba. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan yaitu termasuk dalam masalah keenam. Masalah penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan Pancasila untuk meningkatkan calon kesadaran hukum pemimpin bangsa. Masalah yang ketujuh yaitu masalah terorisme. Para teroris melakukan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Hal tersebut terjadi karena himpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman agama yang kurang komprehensif. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan pentingnya pendidikan Pancasila agar masyarakat mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber dari Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga,
membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Tinggi Nomor 914 tertanggal 30 Juni 2011. Ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau 3 SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang pendidikan tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana dalam pasal berikut. Pasal yang pertama yaitu pasal kedua menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.